Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu manajemen konstruksi Mas Himalaya Bima Kenzo. Perkenalkan, nama saya Alia Dewi Handayani. Di sini saya akan menjelaskan analisis identifikasi kebutuhan bahan dan tenaga kerja untuk efisiensi proyek. Identifikasi kebutuhan bahan dan tenaga kerja itu proses untuk menentukan jumlah, jenis, serta spesifikasi sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu proyek. Proses ini dilakukan sejak tahap perencanaan, agar pelaksanaan proyek berjalan efektif, efisien, dan sesuai target. Tujuan identifikasi kebutuhan bahan dan tenaga kerja itu ada yang pertama, menjamin ketersediaan bahan sesuai mutu, jumlah, dan waktu yang dibutuhkan. Yang kedua, mengoptimalkan penggunaan tenaga kerja agar sesuai dengan keahlian dan beban kerja. Yang ketiga, menghindari pemborosan biaya akibat kelebihan atau kekurangan sumber daya. Yang keempat, ada meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil proyek. Yang terakhir, ada memastikan proyek dapat selesai tepat waktu. Identifikasi kebutuhan bahan dalam proyek. Kebutuhan bahan meliputi jenis material utama maupun pendukung. Analisis identifikasi bahan mencakup spesifikasi bahan, menyesuaikan dengan standar teknis dan kebutuhan desain. Volume bahan dihitung berdasarkan gambar rencana atau bill of quantity. Waktu pengadaan menyesuaikan dengan jadwal proyek agar tidak terjadi keterlambatan. Yang terakhir itu ada penyimpanan dan distribusi, memastikan bahan disimpan dengan baik agar tidak rusak. Kalau identifikasi kebutuhan tenaga kerja itu, tenaga kerja dalam proyek terdiri dari pekerjaan terampil, semi terampil, dan tenaga pendukung. Di sini tuh dilakukan melalui jenis tenaga kerja seperti tukang, mandor, operator alat, hingga tenaga administrasi. Ada juga jumlah tenaga kerja dihitung berdasarkan volume pekerjaan dan produktivitas rata-rata. Ada juga waktu kerja, menyesuaikan dengan jadwal proyek, hari kerja efektif, dan jam kerja. Yang terakhir itu ada kompetisi tenaga kerja, itu memastikan tenaga yang dipilih sesuai dengan keahliannya. Untuk analisis efisiensi proyek itu dilakukan dengan metode produktivitas, yaitu menghitung output tenaga kerja per satuan waktu. Ada juga analisis biaya, membandingkan biaya rencana dengan biaya aktual. Pengendalian persediaan bahan, itu menggunakan metode FIFO atau just in time agar tidak terjadi penumpukan. Terus ada penjadwalan kerja, menggunakan CPM atau PERT untuk mengatur alur pekerjaan. Yang terakhir itu ada evaluasi berkala. Jadi memastikan penggunaan bahan dan tenaga kerja itu sesuai dengan yang di awal atau tenaga kerja sesuai dengan target. Atau harus sesuai target. Kesimpulannya, analisis identifikasi kebutuhan dan tenaga kerja merupakan langkah penting dalam perencanaan proyek. Dengan perhitungan yang tepat, proyek dapat berjalan efisien, mengurangi biaya yang tidak perlu, serta meningkatkan kualitas hasil akhir. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.